إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Pemuda yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman, sahabat muda ya, yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu disenangi oleh Nabi Muhammad karena sahabat Sa'labah bin Abdurrahman ini orang yang paling cepat ya, paling gesit, paling segera tuntas kalau disuruh-suruh. Makanya oleh Rasulullah beliau itu dicari terus Sa'labah bin Abdurrahman itu, dan beliau senantiasa nongol, senantiasa ngadep kepada Rasulullah. Sa'labah bin Abdurrahman itu orang yang mau menolong Rasulullah berlomba-lomba, tapi Sa'labah bin Abdurrahman pasti ini nomor satu, dia duluan. Pokoknya Rasulullah buka pintu dia langsung nongol gitu, berebut, seneng, dan Rasulullah menyambut itu. Sa'labah bin Abdurrahman ini termasuk orang yang sangat-sangat cekatan di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman ini disuruh oleh Rasulullah untuk ke satu tempat. Orang tua kami disuruh untuk menyelesaikan sesuatu ke satu tempat, dan ternyata tumben Bapak Ibu, biasanya Sa'labah bin Abdurrahman ini cepat, itu ternyata sampai sholat duhur belum balik sahabat Sa'labah, sholat asar belum balik, sholat maghrib belum balik, iya kan, sholat isya pun belum balik. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat Umar dengan sahabat Salman untuk dicari itu kemana Sa'labah itu. Dia itu biasanya kalau tak suruh paling cepat, paling gesit, segera laporan. Ini kok sampai waktu isya kayak gini kok belum kelar-kelar. Ada apa Sa'labah itu? Coba kamu cari Sa'labah itu. Akhirnya dicari Sa'labah tersebut, ya kan? Dicari sampai kepada hampir mendekati pergunungan, ya. Pegunungan mendekati pegunungan itu, sehingga dilihat saat itu oleh sahabat Umar dan Salman. Ditengok ternyata di situ di pegunungan ada kayak hutan gitu. Tiba-tiba ternyata di situ ada orang, dan dikira itu adalah Sa'labah. Akhirnya mau ditangkap itu orang, ternyata dia adalah pengembala kambing. Maka ditanya, kamu tahu nggak apakah sering di sini dilewati orang? Oh, nggak pernah di sini dilewati orang. Di sini tempat aku mengembala kambing, biasanya nggak ada orang biasanya. Kecuali akhir-akhir ini, ya kan, baru-baru ini ada anaknya masih muda, usia 14 tahun. Dia itu biasanya, ya kan, biasanya datang ke tempat ini minta minum. Datang ke tempat ini minta minum. Akhirnya ditengok-tengok tingginya seberapa, usianya kira-kiranya seberapa, dan anaknya biasanya murah senyum ataukah tidak. Ditanya seperti itu oleh sahabat Umar. Akhirnya dijawab oleh orang ini, anaknya sih tidak terlalu tinggi dan usianya kisaran 14 tahun. Tapi dia tidak murah senyum. Dia anaknya cemberut dan dikit-dikit air matanya berlinang. Anaknya mukanya cemberut, dikit-dikit air matanya berlinang. Akhirnya orang tua kami ditengok. Akhirnya Umar dengan Salman ini Bapak Ibu coba sembunyi, ditunggu. Ini anak ini turun sesuai yang tadi instruksi dari pengembala kambing tadi. Ternyata benar itu anak turun, orang tua kami dari gunung turun dan langsung ditangkap. Dan di saat ditangkap orang tua kami, ternyata ini Sa'labah benar, dan Sa'labah teriak-teriak, tolong jangan bawa diriku kepada Rasulullah, karena aku banyak dosa, aku malu kepada Rasulullah SAW. Jangan-jangan sekarang ini sudah turun ayat tentang kemunafikanku, tentang dosaku, sehingga engkau kesini. Engkau di sini disuruh oleh siapa, wahai Umar? Engkau kesini disuruh oleh siapa, wahai Salman? Aku kesini disuruh oleh Rasulullah untuk mencarimu. Maka betul, jangan-jangan Rasulullah sudah tahu kesalahanku. Disebutkan Bapak Ibu kesalahannya apa? Ternyata apa? Kesalahannya ini adalah sahabat Sa'labah ini Bapak Ibu melewati satu rumah. Kebetulan di rumah tersebut itu pintunya terbuka, dan pintunya itu menjurus langsung ke tempat kamar mandinya seseorang. Sehingga disitulah dia itu sempat melihat orang mandi. Dalam riwayat melihat orang mandi 1 kali dan 2 kali. 1 kali dan 2 kali. Marro au marroten. 1 kali dan 2 kali. Melihat orang. Nggak sengaja melihat ke rumahnya orang, pintunya terbuka, orang tua kami melihat ke dalam, itu tak taunya di situ ada orang mandi. Terlihat dia
satu kali, dalam riwayat dua kali. Akhirnya dia merasa sungguh mataku kotor, aku malu masa dekat dengan Rasulullah kok melihat yang haram seperti ini. Makanya dia nggak mau ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah harus seperti ini. Di dalam kemaksiatan dia pasti malu. Akhirnya orang tua kami, akhirnya itu orang Bapak Ibu dibawa paksa oleh Umar. Pokoknya kamu pulang, jangan Umar, aku malu kepada Muhammad. Umar, aku malu kepada Rasulullah. Dosaku banyak wahai Umar. Aku melihat perempuan Umar di saat mandi wahai Umar. Padahal melihatnya tidak sengaja. Ini orang tua kami. Malu dia orang tua kami. Akhirnya dipaksa orang tua kami, dia dipaksa. Dan ternyata Bapak Ibu di perjalanan dia jatuh sakit, itu Sa'labah. Akhirnya dia tidak langsung dibawa ke Rasulullah, namun dibawa ke rumah ibundanya, ke rumahnya sendiri. Karena jatuh sakit ada di situ. Akhirnya Umar dengan Salman ngadep kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'labah sudah ketemu. Benar sudah ketemu? Iya sudah ketemu. Namun ya Rasulullah, sekarang Sa'labah dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Sa'labah dalam keadaan sakit. Ya sudah, nanti kita jenguk. Akhirnya dijenguk orang tua kami ke rumahnya sahabat Sa'labah, dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu ternyata diketemukan Sa'labah dalam keadaan lemah, lunglai, lemes, ada di atas ranjangnya. Maka Rasulullah mendekat. Karena Rasulullah merasa ini anak dekat sekali dengan Rasulullah. Wong juru suruhnya Rasulullah. Akhirnya apa orang tua kami? Kan Rasulullah merasa dekat dengan anak ini Bapak Ibu. Tiba-tiba di saat dia lagi sakit kayak gitu, kepalanya ditaruh di pahanya Rasulullah. Maksudnya diangkat sama Rasulullah, kepalanya ditaruh di pangkuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kepala itu ditaruh di pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Sa'labah itu menyeret kepalanya, dijatuhkan lagi. Ya Rasulullah, kepala ini tidak layak berada di pangkuanmu ya Rasulullah. Enggak apa-apa Sa'labah, sini kamu Sa'labah. Diambil lagi saat itu, diambil lagi, ditaruh di pahanya Rasulullah, diturunkan lagi. Enggak layak ya Rasulullah, aku malu kepadamu ya Rasulullah, aku banyak dosa ya Rasulullah. Enggak Sa'labah, tidak apa-apa Sa'labah. Akhirnya ditaruh lagi di atas pahanya Rasulullah, dikembalikan lagi. Jangan ya Rasulullah, sungguh kepalaku banyak dosa, mataku banyak dosa ya Rasulullah, enggak layak kepalaku yang hina ini di pangkuanmu ya Rasulullah. Sa'labah, apa yang kamu lakukan, kata Rasulullah. Sa'labah, apa yang kamu lakukan ya Rasulullah? Apakah tidak ada ayat yang turun menjelaskan tentang dosaku ya Rasulullah? Tidak ada. Apa yang kamu lakukan wahai Sa'labah? Maka Sa'labah pun cerita, ya Rasulullah, di saat aku mengemban amanah perintah darimu, tiba-tiba aku melihat seorang perempuan sedang mandi ya Rasulullah, 1 kali 2 kali, makanya aku malu kepadamu ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, jangan-jangan aku orang munafik, jangan-jangan aku orang jelek. Maka saat itu kata Rasulullah, jika engkau bertobat wahai Sa'labah, engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau sudah diampuni wahai Sa'labah, engkau sudah diampuni wahai Sa'labah. Tidak ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah. Akhirnya saat itu pun Rasulullah berkata, Sa'labah, ketahuilah jika engkau bertobat, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Rasulullah, dosaku akan diampuni? Iya, dosamu akan diampuni. Dan apakah mungkin aku tetap akan bersamamu ya Rasulullah? Engkau tetap akan bersamaku wahai Sa'labah. Tiba-tiba setelah mendengar kalimat itu orang tua kami, tiba-tiba Sa'labah berkata, ya Rasulullah, di tubuhku ya Rasulullah seakan-akan ada sesuatu yang berjalan. Seakan-akan ada sesuatu yang berjalan. Ternyata Rasulullah berkata, itulah malaikat Israel. Meninggal dia akan dicabut oleh malaikat Israel. Dan saat itu, di saat meninggal, dia dipandu oleh Rasulullah di dalam mengucapkan syahadat. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan Islam. Meninggal dalam keadaan Islam orang tua kami. Tiba-tiba saat itu Bapak Ibu, oleh Rasulullah dimandikan, oleh Rasulullah disolati. Tapi ternyata di saat Rasulullah mau menyolati Sa'labah ini, kelakuan Rasulullah ini aneh. Wong ini masih padang bebas. Maksudnya padang bebas ini masih hamparannya luas, tapi Rasulullah jalannya jinjit-jinjit. Rasulullah menuju menyolati Sa'labah, jalannya jinjit-jinjit. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau jalan jinjit-jinjit seperti ini? Bukankah ini tempatnya masih luas? Kata Rasulullah, bagaimana kau mengatakan tempat ini luas? Sungguh tempat ini telah dipenuhi dengan ribuan malaikat untuk menyolati Sa'labah. Bagaimana kau bisa mengatakan tempat ini luas? Makanya aku tidak bisa berjalan kecuali berjinjit-jinjit. Kenapa? Karena berjubelnya para malaikat untuk menyolati Sa'labah. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.